Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, Sony Rawan di sini. Kita akan belajar tentang logika dan algoritma ya. Sebelum kita belajar, yang belum subscribe boleh subscribe dahulu, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Sony Rawan. Oke, kita mulai videonya. Ya, kita belajar tentang logika dan algoritma, yaitu tentang pengertian, definisi, dan tahapan. Di dalam pemrograman itu logika dan algoritma itu sangat penting ya. Nah, di sini ada pengertian daripada logika. Logika pemrograman adalah cara berpikir sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui pemrograman ya. Yaitu logika itu seperti pola pikir. Nah, sedangkan algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terperinci untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi, kalau algoritma itu seperti urutan langkah untuk menyelesaikan si problem itu. Nah, logika pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles ya. Ia sering dianggap sebagai bapak logika karena kontribusinya yang signifikan dalam mengembangkan dasar-dasar logika formal. Pertama kali logika itu dikenalkan oleh Aristoteles, dan algoritma sendiri diperkenalkan oleh seorang matematikawan Persia bernama Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi pada abad ke-9. Kata algoritma berasal dari latinisasi namanya algoritmi. Al-Khwarizmi menulis buku berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang menjadi salah satu dasar dalam pengembangan aljabar. Di pertama kali itu si Muhammad ini memperkenalkan algoritma, dan sekarang sudah berkembang ke dalam ilmu pemrograman algoritma. Nah, di sini ada tahapan penyelesaian algoritma ya. Jadi algoritma itu akan terjadi apabila ada masalah. Tanpa ada masalah, algoritma tidak akan terjadi. Nah, setiap masalah harus ada model. Model masalahnya seperti apa? Baru menuju ke algoritma. Algoritmanya gimana sih? Terus masuk ke programnya. Program bisa menggunakan bahasa pemrograman Java, PHP, terus Python, C++, dan lain sebagainya. Eksekusi, nah, setelah program jadi, eksekusi, nah ketemulah hasil. Nah, dari model masalah ke hasil itu butuh data ya. Ntar kita juga belajar tentang data, dan kita bisa menganalisis sebuah masalah ini lewat data dan akan mendapatkan suatu hasil. Ini contoh kasus algoritma. Bagaimana cara kuliah di perguruan tinggi gitu. Ini contoh yang sangat sederhana sekali. Yang pertama yaitu memilih perguruan tinggi, mengisi formulir pendaftaran, mengikuti tes masuk, jika lulus lanjut 5, jika tidak selesai. Terus mendaftar ulang atau bayar SPP, dan yang keenam mengambil KTM. Jadi algoritma itu urutannya harus sesuai dan harus berurutan. Kalau tidak berurutan, maka langkahnya selesai, berhenti. Dan harus dengan urutan langkah logis ya. Jadi kalau mengisi formulir baru memilih perguruan tinggi kan nggak masuk akal ya. Mengisi formulir pendaftaran terus mengikuti tes masuk baru memilih perguruan tinggi kan nggak masuk di akal. Jadi ini contoh kasus algoritma ya. Lanjut,
karakteristik algoritma ya. Nah, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi kalau seperti contoh yang tadi, kalau dia tidak lulus maka selesai ya. Jadi kayak algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua, ambiguous ya, plan gitu ya. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan input. Jadi ada input, ada output ya. Dan algoritma harus skill, efektif, atau setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Nah ini, jadi harus masuk akal waktunya. Seandainya mengerjakan bikin kopi, masa ya sampai seharian kita bikin kopi. Jadi waktunya paling berapa menit gitu. Jadi ada tahapan, ada waktu yang harus efisien dan masuk di akal. Bagaimana sih cara penulisan algoritma? Sebenarnya algoritma tidak ada standar yang jelas untuk menuliskan algoritma, namun tergantung pada masalah dan sumber daya. Algoritma tidak ditulis untuk mendukung kode pemrograman tertentu. Semua bahasa pemrograman berbagai konstruksi dasar. Konstruksi dasar terdiri dari perulangan atau loop apa for while. Yang kedua percabangan atau control flow if apa else. Nah, ntar kita akan membahas tentang ini di video selanjutnya ya. Videonya di part 2. Dan tahapan analisa algoritma. Bagaimana merencanakan suatu algoritma dengan menentukan model atau desain untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai sebuah solusi. Jadi untuk tahapan analisa algoritma itu harus menyelesaikan suatu masalah sebagai sebuah solusi, sehingga akan banyak terdapat variasi model yang diambil yang terbaik ya. Bagaimana menyatakan suatu algoritma, menentukan model algoritma yang digunakan untuk membuat barisan secara urut agar mendapat solusi masalah. Model algoritma tersebut dapat dinyatakan dengan prosedur atau flowchart, pseudocode atau flowchart. Nah, ini kita bahas di video selanjutnya ntar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Next kita ke perulangan atau loop yang tadi kita bahas tadi ya.